Berjumpa kembali di podcast Keadilan TV. Kali ini kita akan membahas tentang sosok Megawati Soekarno Putri dan kisah di baliknya dalam episode Pandana Baban Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan bersama narasumber kita Bang Pandana Baban. Halo Bang Panda. Alam. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat. Sehat. Iya, kalau di episode lalu kita membahas tentang Pak Taufik Kemas, kali ini kita akan membahas tentang Ibu Megawati. Istrinya. Nah, bisa diceritakan nggak Bang kisah kedekatan awal Abang dengan Bu Mega? Pertemuan pertama saya dengan Megawati pada saat tahun 1971 oleh Guntur Soekarno Putra yang biasa dipanggil Mas To, itu mengajak saya ke Madiun. Mengajak saya ke Madiun karena kita mendapat berita bahwa suaminya Megawati, penerbang Auri, itu hilang dalam tugas, missing in action dalam tugas, dan hilang gitu loh. Jadi kita datang untuk menghibur dan juga melihat kemungkinan dia untuk tinggal seterusnya. Karena itu dia tinggal di kompleks Auri di Madiun gitu loh. Nah kemudian Megawati berapa bulan kemudian pindah ke Jakarta untuk sementara tinggal di rumahnya Mas To di Cempaka Putih. Walaupun sebenarnya juga ada rumah di Sriwijaya yang ditempati oleh Ibu Fat dengan guru gitu loh. Nah dari situlah kemudian karena kami sering ke tempatnya Mas To, kemudian juga makin dekat hubungan aku dengan Megawati. Bersamaan dengan itu ada juga gerakan-gerakan pada waktu itu tidak terbuka lah, gerakan di bawah tanah lah dari orang Gemini yang pro Soekarno, ya kan? Itu Gemini yang pro Soekarno itu salah satu tokohnya Mas To juga. Dan kemudian di situ juga lah bertemu dengan teman aku satu penjara pada tahun 1968, yaitu Taufik Kemas. Nah di kalangan kita ya, pergaulan kita panggil dia si Bule, karena dia tinggi, putih, ya kan, ganteng lagi ya si Bule gitu loh, Bule. Nah dalam perjalanan itu setelah keluar dari penjara, dia juga mencari nafkah, ya waktu itu macam-macam lah yang dia lakukan oleh Taufik, ya kan. Saya masih ingat betul itu rumah di Cempaka Putih itu agen-agen LPG, Aqua, tembakau, iya masih ingat aku. Nah kemudian terpikirlah kita dalam satu pembicaraan sendiri, aku dengan Mas To, ya kenapa kita nggak jodohin dengan Mega gitu loh. Begitulah, jadi diam-diam kita jodohin lah dengan apa. Nah di luar dugaan bahwa waktu tahun 66 ditahan di Palembang sebagai ketua Gemini di Palembang, si Taufik, dia bermimpi menikah dengan Mega. Gitu loh, menikah dengan Mega. Semula cerita itu aku bilang ngarang-ngarang, tapi setelah beberapa teman dari Palembang, teman-teman mahasiswa di Palembang cerita bahwa itu baru aku yakin bahwa itu benar. Bahwa yang benar gitu loh. Nah kemudian Megawati juga bergaul juga sama istriku, ya kan, istriku berkenalan juga. Itu kemudian pada tahun 1973 mereka menikah. Mereka menikah di Jakarta di Balai Pertemuan Angkatan Laut yang di Mampang. Yang di Prapatan itu. Mereka menikah, saya waktu itu lagi di Vietnam
karena saya meliput perang di Vietnam tahun 73 karena saya wartawan Sinar Harapan. Nah, kembali lagi kepada Mega, dalam hal itu setelah mereka menikah, Mega juga ikut dalam bisnis dengan Guntur Masto dengan teman-temannya ITB dari Bandung. Mereka bikin kontraktor lah. Jadi artinya waktu itu juga Megawati ikut bisnis juga. Ikut bisnis dengan suaminya Taufik gitu loh. Fight lah dengan kepahitan dan kesusahan dan keapaan begitu ya. Berarti nggak langsung terjun ke politik? Belum langsung ke politik ya. Nah kemudian tetapi karena situasi waktu itu dalam depresi dan pengintaian dari intelijen tentara dan segala macam tidak terlalu terbuka. Jadi kemudian baru di situ sebenarnya karena dia Cempaka Putih Jakarta Pusat, dia pun ikut jadi pengurus PDI Jakarta Pusat waktu itu Mega, ya kan? Dan kemudian dia berhasil dipilih jadi ketua DPC gitu loh, ketua DPC. Nah, ini awal mula Mbak Mega jadi pengurus partai berarti? Iya, pengurus partai, Nah, kemudian juga karena aktivitasnya dia juga ada di partai, ikut PDI, dan kemudian orang-orang PDI pun merangkul dia. Karena PDI sendiri butuh tokohnya Mega yang anak langsung daripada Bung Karno. Siapa sendiri nggak tertarik, Masto nggak tertarik dan dia nggak mau ikut aktivitas politik, ya kan? Karena waktu itu tekanan sama intimidasi sama ke Guntur juga kencang juga, ya kan, nakut-nakuti, perang urat saraf, sehingga terus terang aja istrinya Masto itu terang-terangan bilang sama saya dia nggak suka Pak Masto ikut di politik gitu loh. Jadi itu juga lah yang kemudian melapangkan jalan buat Mega terjun di politik dengan ini. Nah, kemudian tahun 1987 karena PDI yang ada merangkullah Taufik dan Mega, dijadikanlah mereka anggota DPR. Anggota DPR gitu tahun 87. Mereka dijadikan anggota DPR. Nah, itulah dia masuk di persilatan secara nasional. Dan kemudian juga ada legitimasi lah. Jadi kalau ke daerah, kalau kemudian kunjungan kegiatan politik dan sebagainya, ada satu legitimasi bahwa mereka itu anggota DPR gitu loh, anggota DPR. Tapi jauh sebelum akhirnya kita bahas soal anggota DPR, Abang pertama kali ketemu Mbak Mega kan belum jadi apa-apa ya Bang? Iya kan? Gimana Mbak Mega waktu itu Bang? Sosoknya? Sangat orangnya ya sederhana, rendah hati dan tidak pernah menunjukkan mentang-mentang anak Soekarno, ya, dan bergaul juga sangat fleksibel ya. Dia dengan istriku mereka bikin perusahaan bunga. Jadi istriku punya tanah di Buncit itu pembibitan anggrek. Kemudian waktu itu istriku dan Mega dan ada 2 temannya lagi, mereka berangkat ke Bangkok, ke Thailand, beli anak bibit-bibit yang di botol, ditaruh di botol itu, dibiarkan di botol. Mereka beli itu, jadi dibeli itu Nah, cerita itu ada 4 orang mereka, ada Mega, ada Ria, kemudian ada Iin, terus kemudian ada lagi satu istrinya Harsono, istrinya Sudarso, Taufik istriku. Mereka berempat itu berangkat ke Bangkok, aku yang diminta ngawal. Karena 3 suami yang lain nyusul. Aku minta jagain. Iya, aku ikut ngawal lah gitu ya. Mungkin aku lebih bebas dari mereka. Jadi berangkatlah aku ikut ngawal
jadi cap perodora gitulah keliling sini. Nah, jadi ada 2 hari aku bersama mereka sebelum suami-suaminya pada datang. Nah, pulang ke Jakarta kita bawa lah itu botol-botol yang berisi bibit anggrek. Ya. Dulu Seruni namanya perusahaan bunga mereka itu, Seruni. Nah, terus apa tuh? Iseng juga nih saya iseng juga waktu dulu masih aku belum kawin, aku kawin 71 itu 1971, kemudian mereka komplotan istri-istri adalah gitu loh, adalah komplotan istri. Tim rumpi lah gitu. Ya, adalah komplotan mereka yang ada. Nah cuma yang lain itu kan yang 3 istri yang 4 sekawan ini itu tidak apa bisnis seperti Mega gitu. Dan Mega juga di politik gitu. Jadi menonjol lah peran daripada apa Mega pada waktu itu. Nah kemudian juga Mega juga senang berkunjung ke orang-orang tua, katakanlah ke tempatnya Pak Hatta, ya kan, kemudian ke tempatnya apalagi tokoh-tokoh nasional lah yang lain ya, untuk mereka itu Kesultanan Hamengkubuwono, berapa gitu. Aku suka ikut-ikut mereka gitu loh. Nah di situ banyak Mega mendengar cerita-cerita bagaimana pada masa Soekarno, dari tokoh-tokoh politik ini, ya kan. Ya itu awal mula itu pertemuan abang. Saya kira Bu Mega itu ini bang, apa namanya, dapat privilege lah. Jadi awal masuk politik langsung masuk DPP gitu bang. Ternyata ikut turun mulai dari bawah. Artinya karena mentang-mentang anaknya Bung Karno akhirnya bisa langsung ke DPP gitu. Malah waktu kita di Surabaya waktu itu kongres luar biasa, itu dia disabot sama ketua DPD itu untuk nggak boleh masuk ke kongres. Wah itu melelahkan sekali itu waktu itu. Sampai kemudian akhirnya kita rekayasa dia pindah dari DPC Jakarta Pusat ke DPC Jakarta Selatan. Kita ngalah lah karena dikatakan kan Mega kan nggak tinggal lagi di Cempaka Putih, kan Mega kan tinggal di Kebagusan, gitu loh. Jadi kita pindahlah ke DPC-nya. Dari situlah awal dia masuk. Dan itu betul-betul pertarungan sengit itu sampai dia bisa masuk ke kongres itu. Waktu itu dipersulit lah supaya jangan dia bisa boleh masuk. Oh dia kan domisilinya kan nggak di sini, dia kan di sini gitu. Bayang itu dalam tenggang waktu yang singkat begitu. Bicara tentang KLB Sukolilo itu bagaimana cara abang akhirnya mendekatkan Bu Mega ini dengan DPC? Jadi gini, terus terang aja, sebelum Sukolilo itu Mega kan hampir nggak pernah nulis dalam arti kata bikin sesuatu pendapat-pendapat yang serius dalam tulisan. Karena saya datang dengan latar belakang wartawan, saya bikinlah buku kecil. Mega pada tahun 93 menjelang Kongres. Nah, November. Saya bikinlah di situ buku pokok-pokok pikiran Megawati Soekarno. Ini abang persis nih bang, yang buat bang. Iya. Tapi berasal dari dia. Jadi saya interview dia, saya nulis. Kemudian dia datang dengan satu jargon, bendera sudah saya kibarkan. Itu awal, ya kan. Nah di situ dalam buku itu dia memberikan memberikan beberapa topik, sikap dia, pendapat dia tentang tentang misalnya begini, apa sih pendapat dia mengenai kepentingan rakyat banyak, apa sih pendapat Mega mengenai demokrasi, apa sih pendapat Mega mengenai persatuan dan kesatuan, apakah pendapat Mega mengenai hak asasi, dan ini yang sensitif,
apa pendapat dia mengenai dufungsi ABRI. Itu udah apa kemudian pendapat dia mengenai kesenjangan sosial, apa pendapat dia mengenai pengembangan Indonesia. Berminggu-minggu lah aku interview dia, aku gali semua pikiran-pikirannya. Ini kan baru kutuangkan dalam buku ini. Iya. Nah, kau mintalah Franseda sebagai senior memberikan kata pengantar. Franseda tokoh Partai Katolik dan juga menteri waktu itu. Nah, kita launching lah buku ini di Hotel Indonesia. Saya ingat betul waktu itu yang datang Pak yang dekat sekali sama keluarga Bung Karno, Pak Ahmad Tahir, itu adalah bapak mertua dari Agung Gumelar. Nah, dialah yang datang, Ibu Hatta, nggak semua orang berani pada waktu itu. Apalagi rezim Orde Baru. Iya, nggak semua orang. Disitulah kita launching ini. Buku inilah yang kemudian kita bawa ke Surabaya. Kita sebarkan ke seluruh Indonesia, delegasi-delegasi Indonesia itu. Inilah alat kita untuk kemudian mereka mengenal Mega. Apa sih pendapat Mega? Apa sih ini Mega gitu loh. Ya kan? Jadi ya, dari buku ini mereka makin lebih apa lagi ke Mega, lebih fanatik lagi gitu loh. Lebih ini lagi. Ini juga kita bikin dia di reputasi internasional, bagaimana Mega ikut dengan apa forum dialog tingkat internasional mengenai Interparliamentary Union di Hongaria, ya kan? Saya bikin foto ini, ya kan? Kemudian juga dia digunakan oleh Suryadi waktu kampanye, ya kan? Dia waktu kampanye itu, karena dia dianggap sebagai apa? Vote getter. Nah, ini juga saya ikut menemani di sini apa teksnya saya ikut menemani tempat apa 4 istri Bung, istilahnya Bung digunakan masyarakat luas pada waktu itu, yaitu Poppy Sahrir yang duduk sebelah kiri, Nelly Malik, ya kan, dari Adam Malik, kemudian Nyonya Hartini yang menggantikan Fatmawati, Rami Hatta, gitu loh. Nah, ini saya nemenin Mega bersama dengan mereka. Gitu. Tapi adanya buku ini setelah Abang terpilih jadi ketua tim pemenangan itu, Bang? Apa sebelum? Jauh sebelum itu, Bang? Sambil jalan. Sambil jalan. Jadi buku inilah yang kita pakai, kita sebar waktu di tahun Desember 93 di Sukolilo. Dan inilah pokok-pokok pikiran dia, apa semua terjawab lah di sini. Ini murni ide Abang nih, Bang, untuk buat begini-begini nih. Oh, kalau ini ide saya, cuma dia setuju, Mega senang, Mega senang gitu loh. Karena ini bisa menjadi cara juga untuk meningkatkan DPD. Itu apa sih intelektualitasnya Mega ini? Gimana sih dia punya ini? Maka ini berminggu-minggu. Berminggu-minggu apa pendapatmu mengenai dufungsi ABRI? Apa ini mau? Apa pendapatmu mengenai ini? Bagaimana kau lihat demokrasi ini? Apa ini gitu loh. Jadi lewat buku ini orang-orang semakin paham dan mengenal sosok Mega. Iya kan? Dan itu kemudian apa kita juga tunjukkan bagaimana dari daerah-daerah yang datang ke dia, yang datang ke dia udah mulai mendapat dukungan dari daerah-daerah yang berani berkorban di jalan, jual ayamnya, jual apa untuk ketemu Mega gitu loh. Itulah yang terjadi proses pada tahun 93. Nah, karena kedekatanku ke dia dan Taufik, itulah kemudian kebetulan dia bekas dari keluarga Auri, Mega, dapatlah kita diskon aula di Halim. Disitulah kita rapat di aula Halim itu, rapat mengenai persiapan ke Surabaya, 93. Nah, kemudian persiapan itu saya datang dengan analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat mengenai pribadinya Mega. Jadi semua yang hadir di situ, yang inti-inti daripada PDI, yang memang apanya, ada Mangarajan, ada Tarto Sudiro,
ada Dimyati atau ada apalah yang jauh. Dimintalah aku memberikan satu analisa mengenai Mega. Dan aku bilang ke Mega jangan tersinggung kalau saya ngomong apa adanya gitu loh. Aku lemparlah pertanyaan. Apa sih kekuatannya Mega? Gitu loh. Anak Soekarno, perempuan, pernah ketua DPC. Apa kekuatan dia gitu loh. Yang sehingga dia harus terpilih menjadi ketua umum. Wah, berdebat lah situ. Wah, ini apa ini? Ada yang nambah-nambahin, ada berdebat lah situ. Apa kelemahannya? Saya bilang. Kelemahan dia apa? Kelemahannya Mega ini. Gitu. Dia hampir publik nggak begitu tahu pikiran-pikirannya, hampir apa tidak tahu ininya dan segala macam. Kita bikinlah ini. Iya kan? Gitu. Apalagi kelemahannya Mega. Gitu loh. Apa? Di situ sebenarnya sudah dibicarakan. Dia lebih banyak pendiam, dia tidak banyak omong, dia tidak ini dan segala macam. Dan juga soal kehati-hatian dan sebagainya. Ya, apa yang menjadi peluang dia? Ya ketua umum. Apa yang ancaman dia? Ya bala kosong, nggak jadi apa kayak gitu. Kita bahas lah itu. Kita ini sebelum berangkat ke Surabaya. Nah, dalam rapat itu kemudian, oke, ini tim siapa? Ya udah Panda aja kata Taufik. Mega Pantau apa gini. Nah, kemudian aku anggaplah teman-teman aku yang kemudian disetujui Mega dan Taufik yang juga wartawan. Ada satu dari Kompas, ada kemudian dari apa? Dari Pelita, ada 5 lah kami wartawan. Dari Suara Kader ada 5 wartawan. Itulah yang aku koordinir langsung inti yang berangkat ke Surabaya. Itulah. Jadi di situ aku diangkat menjadi ketua pemenangan Megawati sebagai ketua umum 93. Nah, sekarang udah tahun 2023. Udah berapa tahun dia jadi ketua umum. Iya. Tapi tadi Abang hanya menjelaskan kekurangan 30 tahun. Hanya menjelaskan kekurangan Mbak Mega bahwa Mbak Mega tidak semua orang kenal, pendiam sebagainya. Apa kelebihannya apa Bang yang akhirnya membulatkan tekad untuk menangin Bang? Selain akhirnya terah Soekarno ya. Bukan soal itu, dari kelihatan aura kepemimpinan itu kelihatan kok, wibawa dia itu kelihatan ya kan. Dia kan sebelum ini kan ada foreigner pertemuan yang datang hampir dari seluruh Indonesia. Jadi ada magnet dia punya magnet gitu loh. Datang itu ke kebagusan, wah nggak berhenti itu ke kebagusan, ke rumahnya itu datang dari mana gitu loh. Datang itu dari Klaten lah, kemudian dari Ogan Komering Ilir lah, dari kampung apanya itu. Datang dari Padang lah, datang dari Medan lah. Datang itu. Nah di situ Mega menghadapi mereka. Itulah kemudian lahir istilah Mbak. Aku yang mendampingi dia. Jadi Mega, ceritain dulu Mbak. Jadi begini Mega ya, Mereka protes. Wah Anda jangan panggil begitu. Panggil Ibu Mega. Panggil Ibu Mega. Kalau enggak Mbak Mega. Itu aslinya lahir istilah itu. Istilah Mbak Mega itu Bang. Ya. Terus saya bilang, enak aja, gue lebih muda 3 tahun. Gue lebih tua 3 tahun, 44, dia 47. Rasain kata dia. Jadi aku manggil Mbak, dia nikmati pula lagi. Dia bukannya riku. Gak usah lah Panda, kau gak usah ikut lagi tuh. Senang pula dia gitu lah. Jadi sejak itu tuh Bang? Sejak itu. Apa akhirnya manggil Mbak Mega gitu? Iya populer sejak itu. Iya. Itu karena ditegur dari floor. Iya. Kan itu di teras rumahnya, di garasi itu kan kumpul. 20-30 orang. Aku yang sering mendampingi dia. Ya kan? Jadi jemput dia dari kamar aku. Dari kamar tidur. Iya kan? Masih pakai daster. Mega di luar tamu banyak kali. Ayo keluar gitu loh. Iya kan? Dia lagi tahu lagi ngapain. Dia baca novel itu atau baca majalah Kartini atau Femina gitu loh. Itu di luar. Aku dampingi lah dia. Mendampingi jadi moderator lah. Jadi moderator begitu. Terus jadi gini Mega ya. Mega yang ini tadi sudah mengapa? Nah sekarang Mega ini marah. Orang yang datang protes. Protes mereka.
Protes. Grassroots memberontak, Bang. Bukan aku egaliter, artinya ya, dan aku lebih tua gitu. Iya. Waduh, sejak itulah Mbak Mega Populer sepakatlah, ini. ya sepakatlah Mbak Mega gitu loh. Itu di Kebagusan berarti, Bang? Di Kebagusan. Tapi meskipun begitu banyak dukungan dari daerah-daerah ini, ketika memperjuangkan Mbak Mega ini untuk masuk ke Sukolilo itu susah ya Bang ya? Oh susah banget. Sampai abang tuh kayaknya cari akal banget nih biar Mbak Mega ini dikirim sebagai utusan gitu. Iya betul, utusan semula dia dari Jakarta Selatan, ya kemudian kan dia udah tinggal di Kebagusan, Jakarta Pusat itu gitu loh. Tapi di KTP-nya Jakarta Pusat, gantilah. Sampai kemudian kita masuk gitu, ketua DPD-nya, dan orang ketua DPD-nya itu memang sentimen sama Mega, gitu, tidak suka dengan Mega. Iya, itulah awal dari pula secara nasional Mega meniti karier politiknya, gitu. Walaupun sebelumnya tahun 87 dia anggota DPR, gitu loh. Iya. Aku ngebayangin kayak waktu di Kebagusan, apa narasi Mbak Mega itu sama kayak yang hari ini, Bang, yang menganggap itu semua anak-anaknya gitu. Atau beda Bang waktu itu, Bang? Tergantung tempat dan situasi. Tergantung tempat. Iya. Dan ini kadang-kadang ya terus terang aku yang mendampingi dia. Pintarnya dia pidato, pintarnya dia ini bisa berlinang-linang air mata kita loh. Oh ya? Iya. Jadi benar-benar menyentuh hati yang aku mendengar. aja jujur berapa kali terisak-isak dengar dia pidato, dia dengar dia. Loh iya. Wah, jago lah dia intonasinya, sentuhannya, dia bukanya gitu ya. Mengharukan, mendayu-dayu, bener. Iya. Terakhir yang 50 tahun kemarin PDI Perjuangan, Abang nangis ya, Bang? Mana? Yang 50 tahun. Ya apanya inilah, ada kegembiraan tersendiri lah. Karena kita kan melihat dari AZ, dari nol ke ini, ada kekaguman, ada keinian gitu loh. Cuma terus terang aja, saya juga harus berani mengingatkan Mega. Jadi kalau seperti saya terkesan Mega itu kan anaknya kan ada 3, Puan Maharani sama Prananda, kemudian sama si Tatam. Nah yang nggak bisa masuk dalam bayanganku, Prananda itu ikut ke podium. Sama kemudian bagi tumpeng dan segala macam. Kedudukan apa dia gitu loh. Dari senioritas partai tidak gitu loh. Masih banyak. Watubun masih ada yang senior, Jarot masih ada. Dari segi apa gitu loh. Itu yang nggak bisa. Kalau Puan di situ mendampingi, dia ketua DPR. Ya, tapi kalau si Prananda ini itu terkesan sama saya di Karbit. Sama dia nggak ada waktu mengumumkan siapa. Ganjar. Dalam kapasitas apa dia? Dia bukan ketua Bapilu seperti seperti si Pacul. Jadi kayak enggak ada yang mengingatkan Mega, Mbak ini nggak benar, Mbak jangan Mbak, nggak ada, gitu loh. Ya terkesan nanti kalau udah Mbak Mega apa, jadi apa dia? Padahal dia ketua bidang UMKM, ekonomi kreatif, ekonomi digital. Dia, jabatan dia. Dia di rank di nomor 20. Di atasnya masih ada Komarudin, setelah Megawati, ada Bambang Pacul, ada Jarot, ada Syukur, ada Puan Maharani, dan segala macam. Apa ini kali yang dimaksud terah Soekarno itu, Bang? Enggak juga lah, enggak ada yang nasihati dia aja, enggak ada yang ngingatin Mega gitu loh. Ya, menurut aku tuh enggak pantas gitu loh. Secara hierarki. Iya, di Karbit gitu loh. Iya kan? Apalagi waktu pengumuman itu. Pengumuman Ganjar itu. Dalam sebenarnya siapa juga harus tahu diri juga Prananda. Dia, Bu, jangan apa dong. Ada dong careness dia, iya kan? Dan ada lagi jabatan dia yang keren, pusat data, situation room. Ada ruangannya khusus itu di Diponegoro. Tapi aku ngomong dengan daerah-daerah DPD nggak ada dapat feeding informasi dari dia.
mengenai data situation room. Bagaimanalah situasi PDI sekarang dalam pemetaan karena satu sistem IT yang dipimpin oleh teman aku yang membantu membuka sistem IT itu udah angkat bahu. Ada 2-3 orang temanku yang ikut di Ponegoro itu. Udah, padahal peralatannya bukan main mahal-mahalnya. Tapi aku ke daerah, ketemu DPD, dapat nggak supply kalian mengenai informasi bagaimana di Jawa Timur ini, bagaimana di Sumatera Utara ini. Siapalah kompetitor kita, siapalah ini kita, tren bagaimana ini Golkar, tren bagaimana P3, nggak ada. Artinya dengan alat mahal tapi belum akhirnya dimaksimalkan. Iya. Dan jadi itu tidak ada interaksi dari pusat ke daerah juga. Dan itu di jabatan dia itu, jabatan ini, gitu loh. Nah saya khawatir nggak ada lagi yang, apalagi bapaknya nggak ada, saya yang dulu paling dekat sama dia, sudah nggak punya apa lagi, kesempatan lagi, nggak ada. Kalau saya akan tegur itu, gitu loh. Nggak pas gitu, nggak ini gitu loh. Nggak indah gitu. Ini nggak kurang elok lah, iya kan. Nggak dipaksakan, dikarbit gitu loh, iya kan. Yang lebih pantas di situ mendampingi, kalaupun mesti ada, ya dalam rangka misalnya waktu 50 tahun itu menjamin, ya Pacul, Bapilu. Kalau enggak Dewan Kehormatan, orang yang paling dihormati di situ, Watubun. Ya kan, dia ketua Dewan Kehormatan gitu loh. Nah kenapa ini yang masih junior ini gitu loh. Itu dengan plus, apanya plus minus. Itu moga-moga Mega dengar ini kita punya omongan ini. Karena abang yang bisa bukan Mbak Mega dari dulu. Bukan paling dia bilang alah ngarang-ngarang lu pan gitu. Ngarang-ngarang gitu. Ya pokoknya terserah lah. Aku juga udah ikut manggil Mbak kok. Tapi memang anehnya di beberapa podcast yang Bang Panda ada, Bang Panda ngungkapin sejarah apapun nggak ada juga yang bantah kan? Iya, betul. Mungkin termasuk ini Mbak Mega juga, ya juga ya. Pan sini pan kayak saya kehilangan di pan ini. Iya. Kalau dulu abang mendampingi Mbak Mega saat ini, apakah maksudnya masih komunikasi atau ya diminta nasihat-nasihat juga sama seperti dulu? Dia kan udah banyak mendampingi dia. Aku kan udah liwat lah masanya, ya kan. Tahu diri juga lah, ya kan. Kalau dulu aku dicari-cari, ya kan. Mana Panda? Panggil Panda. Iya. Sekarang udah enggak Bang? Suruh Puan telepon anak saya Putra. Puan telepon. Om, ditunggu Mama. Iya. Kalau enggak sih peran Anda. Iya. Om, ditunggu Mama Om datang ke Bagusan. Sampai istri saya ngomong, pindah aja kalau di sana. Iya, istriku ngomong gitu. Saking lebih sering berada di Kebagusan daripada di rumah. Pindah aja kalau sana gitu. Karena tiap malam gimana itu gitu loh. Kedekatannya dan ya kenangan indah lah, kenangan indah. Artinya kalaupun aku menjauh sekarang bukan karena kami berkelahi, bukan. Karena gitu. apa Bang? Momennya nggak pas. Momennya nggak pas. Bukan. Dia merasa ini gaya kepemimpinan Jawa. Dia rasa aku mendahului dia soal Jokowi. Oh yang 2014. Marahnya bukan main. Wah. Dan aku tahu sifat jelek dia itu pekong. Iya. Gampang pekong pecah kongsi gitu. Maka aku jauh-jauh. Nggak mau aku. Itu ada sifat dia itu. Iya. Ini kalau soal Ganjar, abang mendahului nggak Bang? Aku menahan diri, sangat menahan diri. Loh, dalam wawancara broadcast kan aku bilang, aku nggak mau 2 kali seperti keledai, nggak mau loh. Nanti dipanggil lagi ke Istana Batu Tulis seperti setelah deklarasi Jokowi. Iya. Berarti aku bisa ngerti suasana kebatinannya lah. Walaupun dari beberapa sumber dan segala macam, ya saya tahu betul bahwa Ganjar yang akan dipilih, gitu loh, iya kan. Maka waktu itu majalah yang saya pimpin Keadilan kan membuka dan kemudian bikin Dewan Kolonel Mati Suri. Kemudian kita bikin tidak ada terah Soekarno. Kalau betul-betul terah Soekarno sama dengan dipegang oleh Mas Tok. Ya dialah terah Soekarno. Kalau Puan itu Kimas. Bagaimana jalannya gitu loh. Kalaupun dipaksakan lagi siapa terahnya, ya putrinya siapa. Guntur, itu loh.
Itu clear itu, Iya, gitu iya. loh. Iya. Itu ceritanya. Ini tambah menarik. Makanya berkas-berkas yang abang bawa ini banyak banget ini. Iya. Karena mungkin kedekatannya sangat amat dekat ya dengan Mbak Hmm. Mega. Kita jangan Mega aja nanti disemprit juga kan. Mbak Mega atau Bu Mega. Jadi pasca Sukolilo kan nggak selesai dari situ bang. Akhirnya abang menemani Mbak Mega kan. Iya, aku menemani dan aku mau baru bergabung di DPP itu 2010. 2010. Baru aku ikut Jauh ya bang. DPP Jauh. ya. Karena kesibukan saya mengelola majalah keadilan bersama Karni. Dan waktu itu kita melejit sebagai majalah. Lagi paten kali kita majalah kita, besar lah waktu itu. Lebih mengimbangi Tempo waktu itu. Enggak tertarik lah masuk partai waktu itu bang? Udah begitu apa partai. Nah kemudian tetapi aku tetap ikuti, tetap komunikasi sampai sekarang pun kalau ada masukan-masukan apa-apa saya tetap iniin lah, kasih masukan. Komunikasiku dengan Hasto ya kan, dan juga sekjen-sekjen sebelumnya ya. Ya kan. Jadi si apa juga Cahyo sebelum meninggal ya kan, Pramono masih terus lah komunikasi itu. Dan aku kasih masukan apa adanya. Seperti ini aku ngomong sama mereka, nggak benar itu, nggak ada klien yang berani ya ngomong Mbak Mega ya, bilang gitu. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu karena kecintaan kita sama dia, gitu loh. Bukan karena dengki atau benci, enggak. Karena kecintaan kita. Dan kita tahu bagaimana Mega memimpin itu melalui peristiwa-peristiwa berdarah. Iya, betul. Peristiwa yang menyakitkan gitu loh. Karena setelah KLB Sukolilo itu perlawanan dari rezim Orde Baru juga sangat kencang ya, yang akhirnya memicu peristiwa 27 Juli. Artinya tidak ada partai di Republik ini sepahit yang dialami PDI. Tidak ada. Diserbu, dibakar, dibunuh, tidak ada. Kemudian kayak penderita lepra, kusta. Kita berkantor diusir. Wah ngeri itu, tragis itu. Aku ingat betul itu Mayor Jenderal Sarwan Hamid itu. Wah sadis itu. Satu-satunya partai bang. Iya, kita diusir. Diintimidasi. Megawati itu mengalami banyak kali kepahitan yang tragis gitu loh. Nggak ada arti dia anak Soekarno. Nggak dianggap dia sebagai apa gitu loh. Jadi penderitaan dia jadi apa itu yang tidak bisa diduga orang. Gimana sih dihinakan? Gimana sih dianggap tidak ada, dinafikan? Itu kan hak ajasi yang paling mendasar. Sama dengan Mega, bagaimana sakitnya dia cerita sama saya. Dia lagi enak-enaknya di IPB. Kuliah dengan ini, dengan romantikanya. Dia dikeluarin. Pindah dia ke UI, psikologi. Juga dikeluarin. Sementara teman-temannya jadi sarjana, S1, S2. Dia nggak bisa gitu loh. Itu dikeluarin karena memang melawan rezim waktu itu bang? Iya, ya diintimidasi lah. Diintimidasi, diapain, dibikin suasananya tidak ini. Sama dengan Mas Tok. Sebenarnya dia senang di politik. Diciptakanlah satu situasi gitu loh. Iya kan? Karena saya juga mendengar cerita bahwa sebenarnya Bung Karno itu sering bertukar pikiran dengan Mas Guruh ya. Oh iya, dengan mereka anak-anaknya itu. Namun Orde Baru ini benar-benar menjegal karir politiknya. Iya. Itu dia punya. Jadi memang banyak ini bang ya, banyak peristiwa-peristiwa yang akhirnya menjadi pembelajaran betul untuk Mbak Mega ya. Oh iya. Dia jadi gini, ada yang menarik ya, waktu sekjen kita tuh siapa di Alexander Litai. Alexander Litai. Rapat itu, saya masih ingat itu rapat di DPP. Kenapa kita kalah ini? Gubernur kita apa? Kenapa sudah kita bisa kuat di sana, kita bisa ini? Kenapa? Macam-macam tanya Mega. Tahu nggak si Alexander Litai? Yang salah ibu. Loh, kita kaget semua. Apa salah saya, kata Mega. Ibu nggak ajari kita nipu. Wah itu sampai sekarang tuh legendaris itu. Iya. Kesalahan ibu sih. Ya kan, Akbar Tanjung nipu kita.
Siapa nipu kita gitu loh. Ya kan Sarwan Amin. Iya. Itu terkesima loh Mbak Mega tuh. Agak selebor juga nih si Alexander Lita ini. Aku temanku senang wine ini gitu loh. Dia kalau ngomong jantungan juga gitu loh. Tapi nyeletuk. Maka Mega senang dia jadi sekjen. Iya. Begitu. Karena nggak ngajarin nipu. Iya, ibu sih nggak ngajarin nipu gitu kan. Coba kita udah tipu itu kalau ini. Ini soal moral. Iya tuh. Artinya sampai segitulah apanya. Artinya apa yang terjadi di lapangan, bagaimana ininya. Aku ceritakan ini true story gitu loh. Bagaimana apa yang suka duka yang dia alami sebagai partai ya. Maka terus terang aja unik lah partai ini besar dan tidak heran lah. Maka waktu reformasi yang pertama, yang reformasi 98, itu kan 30%, 33%. Mengagetkan itu, padahal ditindas itu. Ya kan, udah diserbu 96, ya kan, peristiwa 27 Juli, dileprakan, dikustakan, ya kan. Itu yang saya bilang power rakyat, kekuatan dari bawah. Nah ini juga saya terus terang aja, Mega tuh sudah mengalami apa yang dialami Ganjar. Ganjar ini kan boleh dikatakan dihinakan oleh partainya di Jawa Tengah. Dipelonco habis-habisan. Jadi sebenarnya Pak Cul ini berjasa ini. Mencekek siapa gitu biar latihan gitu lah. Aku positif thinking aja gitu lah. Lo positif thinking aja. Sebagai latihan. Loh, iya sebagai latihan. Iya kan? Artinya betul-betul dia ditempa, betul-betul diinikan, ya kan? Mega juga merasa, apalagi yang alami dengan kualami gitu loh. Ya kan? Saya melihat dari sisi itu, dari kesejarahan gitu loh. Nah kemudian, ya kan sakit itu. Dia ke sana langsung diperiksa Dewan Kehormatan. Ada apa kau jalan-jalan ke sana? Kenapa kau wawancara di televisi ini? Kau nggak boleh. Puan datang ke Jawa Tengah, kau nggak ikut diundang. Jadi setiap tindak tanduknya diawasi. Iya, padahal Gubernur Jawa Tengah. Puan datang ke Jawa Tengah, nggak ikut kau. Mega, wah sakit itu. Tapi karena memang sudah biasa di drill, sudah biasa di ini, nggak ada yang cengeng. Malah itu membuat dia makin tough gitu loh. Makin maju. Nah, Mega menangkap itu. Gitu loh. Ini Mega apa juga pinter juga ini. Iya. Jadi dia bukan membela si Ganjar atau maupun ini apa dibiarin. Dibiarin di drill gitu loh. Ya, aku lihat nakal juga gitu loh. Iya, kadang-kadang bayangin deh. Padahal dia acara Kagama. Dia ketua keluarga alumni Kagama. Iya kan? Berangkat ke Medan. Di sana disambut rame. Ada apa kau ke sana? Kok nggak ada izin DPP? Iya. Padahal Kagama itu ya. Kagama gitu loh. Artinya dia laluin itu gitu loh. Iya. Nah, itu menempa dia gitu. Tapi ini kan langkah yang sangat mungkin besar hati banget, Mbak. Ini Mbak Mega nggak milih Mbak Puan, akhirnya memilih Mas Ganjar. Saya pikir ya Mbak Mega juga bisa objektif. Dia pernah cerita ke saya, Mega bilang, Panda, orang Indonesia masih susah ya milih perempuan jadi presiden. Ya. Kenapa? Pengalaman menghadapi Gus Dur, pengalaman menghadapi SBY dan sebagainya, gitu loh. Bukan tidak terbuka besar peluang dia untuk menang, ya kan? Dinafikanlah dia perempuan, belum bisa perempuan memimpin, belum bisa perempuan ini, belum. Padahal dia mau menunjukkan kemampuan dia, gitu loh. Jadi dia tidak mau Puan mengalami nasib yang sama, gitu loh. Karena Mbak Mega sendiri sudah pernah dikhianati berkali-kali. Oh iya, oleh Gus Dur, oleh SBY. Iya, jadi ini keputusan yang paling bijak dari Mega lah. Kontemplasi dia, dialog dia, baca dia, dan kemudian juga sangat-sangat serius ya. Kulihat itu yang mereka tokoh-tokoh di Dewan Kolonel itu dapat peringatan keras dari dia. Ya. Padahal itu disetujui Puan. Padahal Puan senang gitu loh. Dan kalau bayangin berapa miliar tuh habis uang untuk baliho-baliho dia. Seluruh Indonesia, seluruh anggota DPR diwajibkan bikin baliho dia.
Wah, harganya bukan 200-300 juta itu. Gitu kan. Iya. Iya betul. Artinya Mega sendiri kasih peluang. Go ahead lah, kompetisi lah, apalah, ya kan. Ya, artinya yang lain kan cuma satu orang yang dijagokan. Dari partai kita agak sombong lah, Partai Demokrasi 2 orang gitu loh. Iya kan. Yang lain kan siapa? Prabowo, siapa? Ini Erlangga, ini siapa gitu. Jadi di sini kulihat leadershipnya Mega, dia secara objektif melihat bahwa inilah pilihan yang benar, bahwa inilah yang pasti. Dan kemudian reputasinya Ganjar sebagai gubernur itu cukup membanggakan gitu loh. Dan kemudian patut diingat oleh sejarah, dia memecahkan rekor dari tradisi tentara di Jawa Tengah. Dulu bekas Panglima, kalau enggak Pangkostrat, dulu Pangkowilhan, deret-deret itu. Ini ada sipil ini Bang. Iya, dari sipil. Itu sejarah, gitu loh. Nah, Mega melihat itu, latar belakang itu. Dan waktu ditunjuk Mega pun dia waktu itu, waduh, dalam kondisi yang ini, dalam kondisi yang tidak perform kemampuan apanya gitu loh. Nah, di sini Taufik Kimas nugasi Puan, dampingi Ganjar. Maka ketua timnya di Jawa Tengah itu Puan. Nah, aku masih ingat tuh hari Jumat, Puan datang dengan Ganjar mau melapor ke Pak Taufik di kantor MPR hasil pengumuman menang di Jawa Tengah. Itulah tamu yang terakhir dari Taufik sebagai ketua MPR. Aku hadir di situ. Karena 5 hari kemudian dia meninggal. Ya kan habis itu Senin Selasa dia sakit, udah dibawa ini. Itu Mbak Puan dan Bang Ganjar juga. Iya, banyak dia benar gitu loh. Nah, sekarang Mega nunjuk dia lagi. Untuk duet lagi Ganjar secara berulang gitu loh. Ya kan Mega udah mencium ini laki nih. Beruntung ini kalau didampingkan ada Puan. Jadi bukan dipersaingkan. Bukan diapakan gitu loh. Enggak. Itu yang kutangkap ya. Yang kutangkap. Sebagai orang yang pernah dekat ya. Tetap di-mention. Nah, kemudian waktu pelantikan pertama DPR kan sudah itu kan Mega sama Taufik enggak lagi. Tahun 99 ya kan. Taufik kemudiannya juga masuk 99. Itu waktu itu seluruh peserta MPR itu yang waktu kemudian dulu dipimpin Harboko di Orde Lama diganti dengan Amin Rais, itu kan semua tuh 462. Kita waktu itu 153 kursi. Nah, dasar saya orang yang bergerak di kita bikinlah ini. Kita cetaklah ini 462, harganya mahal, color. Mengenai Mega, gerak dan langkah Megawati. Kita bagilah ini pada waktu itu. Jadi saya sendiri di Hotel Mulia, kok dengan office boy, dengan orang semua itu pakai troli di tiap-tiap tingkat itu kita bagi. Ini. Dan kebetulan ada orang yang bisa membiayai ini yang begitu mahal. Nah, ini kan semua nih. Ini Mega dengan Ruslan Rugani, ini dia mimiknya Mega. Kita bagilah ini di MPR, di DPR seluruh mereka menerima ini, ya kan? Iya. Seluruh mereka menerima ini. Ini foto-foto waktu muda juga ada itu Bang ya? Iya. Ini betul-betul. Ini perjalanan Mbak Mega ini. Ini Sukolilo, ini apanya? Jadi ini saya cetak ini. Mei 99 pas menjelang pemilihan presiden gitu loh ini. Nah, ini yang peluncuran tubuh Hatta pelajaran buku itu bendera sudah saya kibarkan. Iya. Nah, itu loh. Jadi inilah etapenya. Iya. Bagi. Nah, ini begitu mahal lux begini. Kebetulan ada cukongnya, baru masuk ke kita bergabung, namanya Arifin Padegoro.
Baru tuh ngebiayain buat ini tuh, Bang. Iya, aku yang datangi dia. Iya. Dialah yang biayai. Sebelum akhirnya dipecat juga kan, Bang? Apa? Arifin ini, Bang, dipecat juga kan sama Bukan itu karena ada apa, bukan dipecat, dia memecatkan dirinya juga. Enggak, karena begini, dia bersama Laksamana mau ngambil oper. Oh, iya. Iya kan, waktu di Bali kongres. Mereka berminat untuk mengganti Mega. Iya, jadi gitu ketua umum gitu ya. Ketua umum. Jadi nggak ada dipecat gitu loh. Memecatkan diri. Malah ada yang sering bilang, "Pan, hebat kali partai kalian ya. 2 orang kaya Indonesia, yang terkaya di Indonesia, dikeluarin dari partai. Siapa itu? Murdaya-Po. Itu kan. Itu dia diberhentikan karena aku ikut rapat Dewan Kehormatan disuruh Mega untuk mengadili dia. Karena dia mendampingi istrinya di Kalimantan Barat kampanye Demokrat. Waduh, beda partai. Nah, ada TV-nya, ada videonya lagi, ada ininya. Ya masa saya nggak bisa dampingi istriku, katanya. Istriku minta didampingi, katanya. Tapi kau anggota DPR PDI loh. Iya. Kau tokoh gitu loh. Akhirnya diberhentikan gitu loh. Nah, siapa juga si Arifin nggak ada niat dari Mega atau dari kita mau menyingkirkan, enggak. Mereka menyingkirkan dirinya sendiri lah. Ya, artinya mereka kan pertarungan kan mereka mau ganti. Gitu. Tertib banget berarti ya, Mbak Mega tegas gitu, Bang. Oh, tegas itu. Nah, yang terus terang yang aku kagumi Mega sampai butut bulukan dasar anggaran rumah tangga itu di meja kerja dia. Sampai bulukan. Aku saksi 5 tahun. Nanti dulu kita lihat dulu anggaran dasar. Dibolehin enggak? Coba cek anggaran rumah tangga. Coba gua. Wah, gara-gara dia bikin kelakuan begitu kita kantongin lah itu apa. Iya, di mejanya itu. Iya. Keluar dari tasnya, ditaruh itu. Kemana-mana dibawa itu, Bang? Iya, enggak waktu rapat di DPP, ya kan? Dibuka tasnya, aku lihat tuh perhatikan, buka tasnya. Begini mau ngambil apa nih? Sapu tangan atau apa? ADART. ADART. Wah, itu mengagumkan itu. Jadi apa itu? Inilah rule-nya. Bukan soal maunya saya. Gitu. Nah, saya masih ingat waktu itu, saya ketua DPD Jawa Tengah, Sumatera Utara. Dia bilang, Panda ini ketua DPD. Kekuasaan kau, kewenangan kau sama dengan saya. Saya ketua DPP. Saya ketua DPP, wilayah saya Sumatera, dari Sabang sampai Merauke. Kau, wilayah kau Sumatera Utara. Kita itu adalah petugas partai. Jadi, bukannya Mega itu bosnya, kemudian kita ditugaskan. Dia juga petugas partai. Saya juga petugas partai, kata Mega. Jadi cuma karena dia bilang itu juga ke Jokowi, diplesetilah. Ada kan petugas partai. Ada kan petugas partai. Kasihan yang nggak ngerti partai gitu loh. Lo bener. Iya. Mega tuh dengan gagap perkara dia bilang, saya juga petugas partai. Siapa yang memerintahkan kita? Keputusan Kongres. Siapa yang mengatur kita? Keputusan Raker. Siapa yang memerintah kita? ADART. Siapa yang mengapakan kita? Mukadimah. Piagam partai. Itulah yang memerintah kita. Kita ini semua petugas partai. Gitu loh. Dan seharusnya bangga, Bang ya? Iya dong. Tahu belum bangga. Maka kan dia bilang si Ganjar kan petugas partai. Ya. Kehormatan itu gitu loh. Dapat tugas partai apalagi perebutan presiden. Paling top lagi kan. Ya, tugaskan peningkatannya lebih tinggi gitu. Nah, cuma nggak begitu paham dengan PDI Perjuangan, belum begitu apa ngerti, diplesetin. Ya, dipelintir. Oh, petugas partai. Kasihan juga gitu loh. Ada lagi yang konyol. Apa? Dia adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Padahal partai itu dibentuk oleh para rakyat. Iya. Rakyatlah bersekutu karena satu pendirian, satu sikap, satu tekad, diadakan ada partai. Iya. Bukan kumpulan arisan ini. Gitu loh. Sedih juga pengetahuan pemahaman itu. Masa wakil apa? Dia wakil rakyat, bukan wakil partai. Waduh, agak pengetahuannya apa juga nih. Padahal partai itu adalah partainya rakyat. Itu yang dikatakan Soekarno. Saya masih ingat betul itu. Saya di istana waktu itu sebagai salah satu pimpinan mahasiswa Bung Karno. Aku tanya Pak Karno, apa itu politik? Politik itu macht forming, pengumpulan kekuatan. Apalagi Pak Karno, macht anwending, dia bahasa Belanda, penggunaan kekuatan.
Alatnya apa? Partai. Siapa itu di partai? Orang-orang yang sependirian, yang sepakat, yang mempunyai tekad yang sama, bergabunglah mereka di partai. Ya. Gitu loh. Nah orang goblok yang nggak tahu apa, yang dungu, gitu, wakil rakyat, masa jadi wakil partai? Kau kan dipilih rakyat, bukanlah partai. Gitu. Aduh. Nggak kelas gitu enggak? Iya nggak kelas, sayang pemahamannya. Iya, iya. Jadi kalau doa yang kupelajari, ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Iya. Lalu Bang, bagaimana Abang melihat sosok kepemimpinan Mbak Mega ini yang apakah dipengaruhi sekali oleh Bung Karno? Ya pastilah cara berpikirnya, cara apanya adalah. Artinya secara ideologi, terus terang aja, mengenai nasionalisme, kecintaan kepada tanah air, persatuan dan kesatuan dan sebagainya, itu tetap itu menjadi peringatan dari Mega gitu loh. Maka terus terang sebagai partai kita sudah final sukuisme, sudah final kita soal-soal rasial, sudah final kita hal-hal yang menjadi bibit-bibit daripada perpecahan. Wah itu Kristen, wah itu Batak, wah itu Islam, wah itu Madura. Nggak ada lagi itu cerita itu. Wah itu kan Cina, ngapain nih? Jakarta ini ketuanya Cina. Ya, aneh gitu loh. Itu kita sudah final, di situ hebatnya Mega. Nggak ada itu Jawa Timur saya masih ingat tuh ada Widodo Kristen, diangkat dia jadi ketua. Mayoritas Jawa Timur Islam. Itu kemudian si ini Komarudin Watubun. Mayoritas Papua itu Kristen. Komarudin Islam. Dia ketua. Sekarang dia ketua Dewan Kehormatan gitu loh. Kalau yang begitu-gitu Mega konsisten gitu loh. Gak ada itu pikiran suku ini, agama ini atau apa ini favorit dengan ini nggak ada gitu loh. Itu aku rasakan sendiri. Semua sama. Ya, itu aku rasakan sendiri. Itulah banyak pendidikan edukasi politik yang dia sampaikan. Saya juga sebagai wartawan bidang hukum, waktu penyerbuan 27 Juli itu dengan korban itu kita pulang dari rumah sakit RSUP, lihat korban-korban dirawat di sana sampai di kebagusan di rumah. Karena kau banyak tahu kan pengacara-pengacara. Kenapa? Ini bukan dengan perlawanan, dengan kekerasan. Kita tempuh jalan hukum. Oh gitu. Dalam hatiku, boleh juga nih. Nah kebetulan majalahku sangat dekat dengan para pengacara sebagai majalah keadilan, forum keadilan. Panggillah ada tokoh waktu itu dia lawyer yang terkenal di orang Golkar ya, kemudian dia keluar dari Golkar, itu yang mimpin ini. Banyaklah lawyer. Ini ya Bang Trimedia itu. Iya Bang Trimedia. Ya kan masih junior lah dia waktu itu kan. Banyak Trimedia, Teras Narang, ya kan. RO Tambunan itu jagoan pimpinan. Dia dulu di Golkar. Dia balelo di Golkar, kemudian aku yang narik dia, aku yang bawa dia ke kebagusan. Pak Mega ini RO, dia terkenal ini lawyer, ini begini gini gitu. Jadilah itu. Nah di situ aku kagum dengan Mega, dia lakukan perlawanan itu melalui hukum. Sebenarnya massa punya kemampuan untuk menyerang balik. Oh iya dong, nyerbu balik. Itu catatan emas sejarah perpolitikannya Mega gitu loh. Orang emosi, dipermalukan, dihina, disiksa, dibakar, diapa. No. Aku lawan kau dengan hukum. Gitu. Dari berapa puluh daerah wilayah yang kita juga yang menang itu baru 23 gitu, 23 lah yang menang gitu loh. Ya kan kita gugat gitu loh. Berdata. Nah itu legendaris lah. Dia punya leadership itu jadi legenda gitu loh. Dan dia kombinasi dia dengan suaminya dengan Taufik itu menghasilkan output yang teruji gitu loh.
perdebatan mereka sini keluar dari situ teruji. Gitu. Ya kan? Kalau aku dengan Taufik ya kita balas dong. Apalagi kapan lagi kesempatan gitu. Kayak gitu misalnya gitu. Iya. Iya, apa nggak emosi lihat itu? Bayangkan kamar kerjanya Mega. Waduh, ngeri loh. Bendera di mana, apa di mana, waduh ngeri lah. Tragis lah itu. Waktu kita datang lihat, kemudian, wah tragis lah. Foto-fotonya dirobek-robek. Oh iya, waduh. Iya. Tapi akhirnya Bu Mega jadi wakil presidennya Gus Dur waktu itu, Bang. Sampai akhirnya jadi presiden. Apa emang jadi plot awal PDI waktu itu? Ya udah Bu Mega wapres aja gitu. Plan kedua atau? Nggak. Jadi gini, itu ya sangat singkat itu. Hitung hari itu. 20 Oktober pemilihan presiden, MPR punya kewenangan 99. Jadi Pilpres itu di MPR-nya. Anggota MPR. Ada 700 sekian lah itu. Ada di samping DPR, ada utusan daerah, ada fraksi TNI Polri, dan fraksi ABRI lagi waktu itu. Nah kemudian, itu yang saya bilang, yang waktu itu kursinya Golkar, waktu itu ada 120, kita 153. Dari 100 ini kita kasih ke Akbar. Jadilah dia ketua DPR. Dengan janji 100 dari Golkar dikasih ke kita. Dikhianati. Karena nggak ngajarin nipu tadi. Iya, gara-gara itu. Jadi benar juga sih Alex. Bu, kenapa sih kita nggak diajarin nipu? Ya benar juga. Itu yang kemudian jadi masalah. Nah kemudian kita dikalahkan di situ, artinya menjawab pertanyaan itu tadi. Kemudian sudahlah, dicoba dibujuk lah Mega, udah majulah jadi wapres. PDI kongresnya memutuskan calon presiden, bukan wapres. Dia bilang aku nggak mau. Itu kalimat Mega nggak mau kalau PDI. Diaturlah rekayasa partai mana yang bisa di approach. Dapatlah Matori dari PKB. Dialah yang mengusulkan Megawati wapres. Itu loh. Yang baru menikmati penipuan ini ya dalam guilty feeling ya setuju lah. Itu loh. Termasuk Golkar ya kan. Setuju lah. Jadilah wapres. Nah setelah jadi wapres dia terjadi satu tragedi yang memang itu yang diramalkan oleh Gus Dur. Yang sampai dibilang aku benci, penipu, Amin Rais, aku diapa sekian. Karena itu yang disitulah kemudian dimakzulkan lah Gus Dur. Jadi Mega itu jadi presiden itu kecelakaan. Bukan by set dari periode artinya diapakan kan. Kemudian diapakan. Ya otomatis presiden jatuh, ya wapresnya naik. Gitu loh, ya kan. Itu dan Mega tidak mau waktu itu jadi wapres, dia diusung oleh fraksi PDI Perjuangan. Nggak mau gitu. Melanggar keputusan Kongres. Itu taat azas lah dia. Dan abang udah ikut waktu itu, abang jadi apa waktu bang? Udah ikut pimpinan fraksi juga. Aku lah yang lobby. Pimpinan fraksi aku sudah di periode pada waktu itu korlap lah. Nah kebetulan aku sebagai wartawan kenal banyak manusia. Banyak manusia kenal gitu. Jadi barrier psikologis, hambatan apa itu terapa? Karena kebetulan juga aku wartawan politik. Gitu termasuk kasus penipuan Akbar Tanjung tadi, abang menyaksikan sendiri tuh bang. Loh, aku datangin Akbar. Gua bilang Akbar nangkap kau, waduh, tangan ditaruh pasir. Baru bisa nangkap kau karena belut campur oli. Jangan ngomong gitu lah Pan, kata dia. Loh kau janji, aku bilang. Akhirnya tahu alasan dia apa? Banyak bekas-bekas HMI di Golkar. Mereka belum bisa menerima perempuan gitu. Ya ngomong dari awal dong. Jangan kita udah kasih suara. Kalau tahu dari awal kan suara nggak dikasih ya. Bisa saja ke lain lagi, fraksi yang lain lagi bisa kita ini kan. Ya itulah. Tapi memang itulah permainan Golkar bang ya dari tahun ke tahun. Iyalah, tahun. Maka saya bilang seperti sekarang ini kan sebenarnya kan reuninya Golkar ini yang main-main sekarang. Cawapres ini enggak Cawapres.
Prabowo alumni Golkar, Iya. Surya Paloh alumni Golkar, terus Airlangga Golkar. Jadi mereka juga. Jadi kalau mereka kongko nggak satu hal yang aneh di belakang layar gitu loh. Ya kan, Prabowo juga di Golkar, ya kan. Ya kan. Jadi reuni mereka itu. Gitu. Belum lagi ditambah Opung Luhut. Golkar lagi. Apalagi Pak JK. JK Golkar. Gitu. Ya, cuma udah pakai baju lain gitu loh. Iya. Tapi sisi untuk ketemunya lebih banyak Bang ya. Apa ya? Iya, ini orang-orang yang udah baju lain juga tetap aja. Iya. Pernah di Golkar tadi. Artinya kalau kita mempelajari mengapakan itu bisa nangkap. Iya. Permainan itu bisa nangkap gitu loh. Jadi gitu. Jangan-jangan abang waktu Pak Luhut minta tolong ke abang juga abang itu dalam set juga itu bang. Karena permainan Golkar biar dapat menteri. Jadi berarti sekarang abang ini lagi mengamati ya permainan. Liatin lah. Iya. Tapi masih gaya lama nih bang. Politik hari ini gaya lama bang. Perpolitikan hari ini masih gaya lama bang. Gaya lama, nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Gampang dibaca lah ini teater ini. Iya. Nah yang salah harus aku ngomong bukan mau membela Jokowi. Jokowi kan dikritik, termasuk juga Jokowi bahwa presiden campur, presiden intervensi, presiden mengatur. Yang minta presiden siapa? Mereka. Iya. Belum pernah dalam sejarah surrender tokoh-tokoh politik nyerahkan ke presiden. Iya. Dulu zamannya Soekarno PDI P3 tuh memang ditekuk, diinjak kakinya. Iya benar. Iya dong, bukan datang seperti sekarang. Saya atas izin Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi mengizinkan, saya maju. Kalau tidak, saya terserah Bapak Presiden. Saya maju. Terserah Bapak Presiden. Ini tiba-tiba bertingkah kawan nih. Iya kan? Diaturnya. Weh, ngatur-ngatur ya. Malah datang sendiri. Iya. Itu true story loh. Iya. Cuma banyak, wah presiden apa, takut dia lemdak. Takut dia ini. Sekarang menunjukkan. Kurasa dia pun aneh juga buat Jokowi. Iya kan? Kok pada datang ke aku ya? Kok pada menyerahkan diri ke aku loh. Gitu loh. Menyandarkan dirinya. Dan sama itu waktu Jokowi mendampingi Prabowo sama di Ganjar di sawah. Iya. Itu langkah masterpiece dari Jokowi mengakhiri blunder ini. Selesai ya kalian dua. Udah ya PR dia kurang gitu loh. Iya selesai. Iya. Kalian dua ngomong sendiri, udah putus, udah. Abang tahu bang tapi isi perbincangan Pak Ganjar dan Pak Prabowo di tengah sawah itu. Sumber-sumber. Jadi artinya kan Jokowi ini kan cerita juga kepada teman-temannya cerita ke aku kayak kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Jadi kemudian itu sudah final. Tidak ada lagi isu Prabowo dan Ganjar mengkawinkan atau mengapakan, udah nggak ada, udah final. Woi, itu teknik dia menyelesaikan itu. Iya. Everybody happy. Iya. Kan? Ya kau kan silakan saya. Iya. Saya lah Ganjar jadi apa? Kau jadi wakil, nggak bisa. Saya partai pemenang. Saya harus ini. Ya. Tiba-tiba berbalik Jokowi. Udah ya. Selesai. Ya itu pegangan kita. Ya udah. Iya. Nah, sekarang otaknya bicara bagaimana cara laga yang minta tolong ini. Bagaimana siapa ini. Kira-kira gitu.